Om Swastiastu Semeton. Saya mau bercerita tentang istri. Istri adalah segalanya di dalam rumah tangga. Karena dibalik kesetiaan istri pada suaminya dan pada anak-anak suaminya dan pada keluarga, dia adalah bagian dari kebaikan untuk orang tuanya, khususnya bapaknya. Apabila seorang istri setia berbakti pada leluhur suaminya, berbakti pada suaminya, dan ngurusin anak-anak suaminya, dan ngurusin keluarganya, mertuanya, orang tuanya, khususnya ayahnya akan mendapatkan kebaikan. Bahkan kalau di kematian, ialah anak perempuannya itu yang menikah ke rumah orang akan mengangkat itu surga ayahnya. Nah, disinilah istri membayar hutang pada suaminya, bukan sebagai raja di raja atau mempengaruhi suaminya, apalagi berani, apalagi berkhianat. Karena istri itu adalah membayar hutang pada suami. Tanpa suami, dia tidak akan bisa menebus dosa-dosanya, karena dosa-dosa istri itu ditebus oleh suaminya. Suamilah yang mengangkat derajat martabatnya istri. Tanpa istri memiliki seorang wanita, tanpa memiliki suami, dia tidak akan bisa mengangkat istrinya. Di saat kawah cenderimukho, di kawah cenderimukho ini lihat kawah cenderimukho. Disinilah penebusannya para istri-istri sebelum dia masuk menuju ke Sabda Petala, menuju dia ke Tlaga Sabda Petala. Itulah lubang Sabda Petala menuju. Dia harus menebus seorang istri, karena istri adalah titisan Sang Yang Wida. Dialah yang meneruskan keturunan, dialah yang menciptakan keturunannya. Maka dia sangat betul-betul ciptaan Tuhan yang paling prioritas dan spesial. Maka segala sesuatu kan ibu pertiwi, kan? Masa ada orang bapak pertiwi? Gak ada. Ibu kota kan gak ada bilang bapak kota, kan gak ada itu. Kecuali namanya kota, juru kota. Nah, di sini istri memegang peranan di skala dan di skala. Skalanya dia harus mengangkat dosa-dosa para mahatmanya, karena istri adalah jiwatman dari ayahnya. Ayahnya simbol dari para mahatma, dewanya. Nah, laki-laki belum menikah disebut dengan Nyuklo Brahmacari. Setelah dia menikah menjadi Perdana Purusa. Kalau Perdana Purusa ditunggalkan menjadi jiwatman. Berarti jiwatman mencari dewanya kepada mahatma, mertuanya. Makanya sebarang siapa yang memiliki anak laki-laki pasti cenderung ke mertuanya. Itu memang harus kewajibannya begitu. Sebagai orang tua, janganlah sia-siakan anak perempuannya. Apabila dia menikah ke agama lain, di sanalah dia akan menyesatkan roh ayahnya apabila kematian. Disinilah sulit. Dan apabila dia menikah agama lain, begitu meninggal ayahnya, datang ke rumahnya sama meruntuhkan seluruhnya. Jadi itu efek sampingnya. Kenapa dia harus menikah beragama lain? Karena perbuatan orang tuanya yang tidak setia pada istrinya. Maka sebagai laki-laki, sayangilah istrinya, tebuslah dosa-dosa istrinya agar memiliki keturunan yang baik, keturunan yang subur. Apabila seorang istri sudah berani kepada suami, ayahnya di rumah akan sakit-sakitan. Apabila istri kawin cerai, ayahnya di rumah akan sakit-sakitan, akan menemukan keterpurukan. Apabila sang istri berbakti dan baik, ayahnya di rumah akan mendapatkan kebaikan. Apabila perbuatan ayahnya dulu jelek, istri sebaik apapun, istri akan mendapatkan dosa ayahnya. Apalagi suaminya tidak melakukan penebusan-penebusan. Apalagi suaminya tidak melakukan penyumbatan, penebusan dosa.
jadinya akan tambah terpuruk. Walaupun istrinya itu baik, tetap sengsara dan ketemukan karena istri adalah membayar hutang kutukan ke suami. Ya, istrinya sudah baik. Kenapa saya disiksa oleh suami saya? Kenapa saya dipukulin? Kenapa saya dimadu? Kenapa saya dikhianati? Kenapa saya sudah baik? Kurang apa saya lagi? Itu istrinya. Karena perbuatan orang tuanya pernah menghidupkan wanita. Jadinya karma orang tuanya dibawa oleh anak perempuan. Di sini memegang peranan. Apabila menikah, carilah ayahnya yang berbakti pada leluhur dan baik terhadap istri dan anak-anaknya. Walaupun sejahat apapun Anda, pasti istri Anda akan baik. Nah, inilah istri itu membayar hutang kutukan ke suami. Suami harus membayar, harus melunasi semua hutang-hutang kutukan istrinya karena dia nggak bisa membayar hutangnya. Harus suaminya yang membayarkan hutang istrinya. Kalau dia tidak membayarkan, istrinya ya begitu dinikahkan, dipakai aja, disuruh kerja, disuruh membantu di rumahnya, gak dia apa-apakan, tidak dibersihkan, ya keturunannya akan menemukan keterpurukan. Dia akan memiliki pembenaran sendiri tanpa memiliki kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik alam semesta. Pembenaran dalam batin manusia, pembenaran dalam diri manusia itu tidak benar bagi alam semesta, karena manusia memiliki pembenaran. Dalam kebenaran. Nah, disinilah kehidupan seorang istri harus betul-betul menjaga dirinya, harus betul-betul menjaga kesetiaannya untuk keputusan keturunannya. Dari berbaktinya sang suami terhadap mertuanya dan mengangkat kutukan keluhuran istrinya, jadinya dia akan memiliki kebaikan. Kalau dia memiliki anak laki-laki kan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau suami tidak pernah ingat atau tidak pernah melakukan perbuatan di sini akan menemukan anak laki-lakinya terpuruk. Maka berbaiklah, carilah, menikahlah sesuatu perjalanan itu. Deh. Itu perempuan. Nah, itulah kehidupan. Biar tahu. Semua teman, agar semua teman tahu hidup ini sangat berat, sangat berisiko, dan sangat penuh dengan permasalahan. Itu saya sampaikan kepada semua yang menonton. Kalau yang tidak berkenan kelahiran dari neraka juga tidak akan pernah percaya hal ini. Kita sebetulnya kirang langkung atau masuk sebetulnya. Sinapa itu berpesan di santi.